Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para pemirsa An-Nabawi TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-7 dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Sampai sekarang menjadi satu istilah ketika di Timur Tengah seseorang mengucapkan selamat Ramadan kepada temannya, kerabatnya, handai tolannya, ia akan mengucapkan Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Ramadan yang mulia ini, ia bermakna bahwa ibadah yang dilakukan di bulan ini amat sangat bernilai harganya. Bukan hanya ibadah puasanya juga, tetapi ibadah-ibadah salat di malam harinya. Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak hanya hadis tentang puasa Ramadan, tapi yang paling penting juga adalah hadis salat di malam hari bulan Ramadan. Maka kita kenal ada hadis man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imannya kepada Allah, karena hendak mencari pahala dari Allah. Di hadis yang lain kita juga akan temukan bagaimana Nabi pernah menganjurkan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang ibadah di malam hari bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharap balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lewat. Makna qiyamu Ramadan, arti daripada qiyamu Ramadan, qiyam dalam bahasa Arab artinya berdiri atau bangun. Yang dimaksud adalah bangun atau berdiri untuk melakukan ibadah sholat di malam hari bulan Ramadan. Tentu saja di masa Nabi belum dikenal istilah atau nama sholat tarawih. Maka kita tidak akan menemukan hadis-hadis sholat yang menyebut kata-kata tarawih di situ. Tidak akan ada. Tarawih itu artinya adalah jeda atau artinya adalah rehat, istirahat. Istilah tarawih baru dipopulerkan beberapa tahun kemudian sesudah wafatnya Nabi, kira-kira adalah di awal pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi di masa Nabi belum ada penamaan sholat yang dilakukan di malam hari bulan Ramadan akan dikenal dengan nama tarawih, belum ada. Tapi kegiatan itu disebut sebagai qiyamu Ramadan, sholat di malam hari bulan Ramadan. Maka di banyak tempat dikumandangkan panggilan untuk sholat tarawih itu. Kalau di Indonesia biasa kadang-kadang dikumandangkan sallu sunat tarawih raka'ataini jami'at rahimakumullah. Tapi di tempat lain kadang-kadang hanya dikumandangkan salatul qiyam athabakumullah. Mari sama-sama kita lakukan sholat malam di malam hari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kalian pahala. Lalu bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mencontohkan kita ibadah di malam hari bulan Ramadan. Dalam hadis-hadis yang ada, tidak disebut bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjamaah salat tarawih setiap malamnya pada setiap bulan Ramadan. Hadis-hadis yang menceritakan salat Nabi di malam hari bulan Ramadan amat sangat terbatas sekali. Mungkin hanya sekitar kira-kira 3 kali kesempatan. Jadi memang pada awalnya Nabi memberikan kebebasan kepada sahabat untuk melakukan ibadah malam hari bulan Ramadannya masing-masing. Jadi tradisinya biasanya sebelum maghrib orang akan menunggu buka puasa, lalu kemudian orang akan melakukan takjilul fitr, menyegerakan berbuka, lalu kemudian orang melakukan sholat maghrib berjamaah dan tidak pulang. Mereka akan menunggu jamaah sholat isya, baru kemudian sesudah pelaksanaan sholat isya selesai, mereka akan pulang ke rumah untuk mengkonsumsi makanan malam atau asya, menyantap hidangan malamnya masing-masing. Maka kebanyakan sahabat pulang untuk melakukan santap malam. Beberapa di antaranya ada yang tetap tinggal di masjid, yang pulang pun banyak yang kemudian kembali lagi ke masjid melakukan qiyamul Ramadan, baik dilakukan sendiri-sendiri atau dilakukan berjamaah. Hal yang patut diperhatikan bahwa Nabi memang tidak menggelar sholat tarawih secara berjamaah di setiap malamnya, karena Nabi merasa kasihan kepada umatnya jika ternyata nanti qiyamul Ramadan diwajibkan. Nabi merasa bahwa umatnya bisa jadi ada yang punya kebutuhan, bisa jadi ada yang punya kesibukan, bisa jadi ada yang punya kerepotan, yang kira-kira kurang sanggup kalau diharuskan melakukan qiyamul Ramadan atau sholat malam hari di bulan Ramadan pada setiap hari. Maka misalnya kita lihat hadis yang ada dalam riwayat Jabir atau riwayat Abi Darda. Pernah pada malam yang ke-23, Nabi melakukan salat yang diikuti jamaah oleh para sahabat yang kebetulan masih berada di masjid. Salat itu baru selesai di sepertiga malam yang pertama. Kata-kata sepertiga malam biasa digunakan untuk membagi malam menjadi 3 bagian. Misalnya kalau kita anggap malam adalah 12 jam, maka kalau kita bagi 3, rata-rata dia akan berjumlah 4 jam. 4 jam pertama dari jam 6 sampai jam 10 malam adalah sepertiga malam yang pertama. 4 jam yang kedua sejak pukul 10 sampai pukul 2 adalah sepertiga malam yang kedua, dan mulai pukul 2 sampai datangnya pagi hari adalah sepertiga malam yang terakhir. Sahabat menceritakan bahwa di malam 23 itu Nabi melakukan qiyamul Ramadan, diikuti jamaah sahabat, dan sholat itu baru selesai kira-kira di sepertiga malam yang pertama. Atau kalau boleh kita sederhanakan, kalau boleh kita simpulkan, sholat itu baru selesai kira-kira jam 10. Lalu kemudian di malam 24, banyak sahabat yang menunggu Nabi, tapi ternyata Nabi tidak melakukan sholat malamnya berjamaah. Di malam 25, ketika yang menunggu Nabi sedikit, Nabi kembali melakukan sholat malam di malam ganjil itu, dan sahabat yang menyaksikan dan mengikuti sholat malam atau qiyamul Ramadan itu, mereka menceritakan kepada kita bahwa di malam yang kedua atau di malam ke-25 Nabi melakukan sholat malam di bulan Ramadan hingga lewat tengah malam, atau boleh disebut di malam itu Nabi selesai qiyamul Ramadannya sampai kira-kira lewat jam 12. Di malam 26 banyak sekali sahabat yang menunggu Nabi.
Tapi Nabi tidak keluar untuk melakukan qiyamul Ramadannya berjamaah. Baru di malam ke-27, Nabi kemudian melakukan qiyamul Ramadan, dan sahabat yang menyaksikan itu bercerita kepada kami, bercerita kepada kita melalui hadis-hadis yang diriwayatkan bahwa di malam yang ketiga itu Nabi sholat qiyamul Ramadan amat sangat lamanya, sampai-sampai laqad hamamtu hal yafutanal falah. Sampai-sampai sebagian di antara kita itu berkata dalam hatinya, apakah kalau misalnya Nabi selesai sholat, kita masih akan sempat untuk sahur? Saking lamanya qiyamul Ramadan yang dilakukan oleh Nabi di malam yang ketiga atau di malam ke-27. Lalu kemudian di malam ke-28, sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa engkau tidak berjamaah bersama dengan kami? Nabi menjawab, khasyitu an tufradu alaikum. Aku khawatir jika salat malam yang kita lakukan ini kemudian diwajibkan, diharuskan, difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang lain, Anas bin Malik adalah khadimun Nabi, adalah anak yang dititipkan oleh orang tuanya untuk melayani Nabi, untuk membantu Nabi, untuk menjadi asisten Nabi. Anas bin Malik bercerita, pernah pada satu malam di bulan Ramadan kami sholat bersama dengan Rasul. Maksudnya adalah qiyamul Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan itu. Lalu kemudian Anas bercerita, ketika Nabi melihat kami berjamaah, Nabi kemudian mempercepat sholatnya. Nabi pulang ke rumah, dan di rumah aku lihat Nabi meneruskan sholat yang amat sangat lama, berbeda ketika Nabi berjamaah dengan kami. Lalu kemudian keesokan harinya, aku bertanya kepada Nabi, awa fatinta al-barihah, kenapa engkau memperlakukan kami berbeda, Nabi? Engkau berjamaah dengan kami, melakukan sholat malam dengan singkat, dan engkau sholat malam di rumahmu, engkau sholat malam sendirian, sedangkan rakaat yang kau tunaikan begitu lama. Nabi menjawab kurang lebih sama, aku khawatir jika sholat malam bulan Ramadan ini diwajibkan atas kalian. Maka pernah ada satu hadis yang menceritakan bagaimana satu rakaat Nabi membaca surat apa saja. Pernah ada satu riwayat bahwa dalam satu rakaat itu Nabi membaca Al-Baqarah, Nabi membaca Ali Imran, dan Nabi membaca surat An-Nisa dalam satu rakaat. Kalau kita membaca Al-Baqarah, Ali Imran, sampai An-Nisa, itu minimal kita butuh waktu kira-kira 2 jam. Jadi bisa disimpulkan bahwa pernah Nabi sholat malam di malam hari bulan Ramadan, dan satu rakaatnya senilai 2 jam kira-kira, kalau kita konversikan dengan waktu yang ada pada saat ini. Nabi juga tidak hanya melakukan qiyamul Ramadannya sendirian. Seringkali Aisyah juga bercerita kepada kita bahwa Nabi seringkali membangunkan istri-istrinya, aiqadha ahlahu. Nabi membangunkan istri-istrinya, kemudian Nabi mengajak mereka untuk melakukan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan atau salat di malam hari bulan Ramadan ini kemudian yang di masa Umar bin Khattab dilakukan secara berjamaah, diimami oleh Ubay bin Ka'ab, dan kemudian di kemudian hari lebih dikenal dengan nama salat tarawih, yang insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya pada esok hari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.